Oke. Eh, Raditya Dika punya beberapa bulan lalu Raditya Dika mengadakan special show yang berjudul Cerita Sebelku. Special stand up comedy show Cerita Sebelku. Dan gue punya cerita sebelku versi gue sendiri karena gue merasa sedih banget kalau menyimpan ini terlalu lama. Dan rasanya sesek banget kalau gue inget. Jadi cerit jadi cerita sebelku versi gue adalah dimana gue telat salah lihat tanggal ketika gue udah beli tiket cerita sebelku di Malang. Ketika gue udah beli tiket cerita sebelku di Malang, gue salah tanggal dan gue saat itu membeli tiket cerita sebelku dengan uang orang tua dan ibu gue juga memberikan itu karena biar gue semangat ngerjain skripsi. Dan di tanggal-tanggal segitu adalah tanggal-tanggalnya cerita sebelku acara di tanggal cerita sebelku yang ada acara. Tanggal acara cerita sebelku di Malang pada saat itu adalah tanggal-tanggal setelah gue selesai skripsi dan selesai sidang. Ini adalah cerita yang sedih banget buat gue. Karena gue kayak, sedih banget dah. Sebel atau sedih sih, harusnya cerita sedih sih. Cerita sedih sih ini tuh. Jadi gue intinya gue salah lihat tanggal. Berbulan-bulan gue ngerjain skripsi. Dan setelah selesai sidang gue udah senang dan gue melihat tanggal, oh bentar lagi nih tanggal segini nih bentar lagi adalah acara cerita sebelku dan gue nggak sabar datang di hari itu, tanggal 16 waktu itu. Gue liatnya salah lihat tanggal dan ternyata ketika beberapa hari kemudian setelah selesai skripsi gue udah siap mau nonton acara cerita sebelku, ternyata tanggal yang gue lihat salah seperti yang gue bilang. Dari mana gue tahu tanggal yang gue lihat salah? Ketika gue melihat story teman gue, story kenalan gue, story Instagram, di mana dia jadi panitia, salah satu panitia di cerita sebelku dan dia membuat story di mana sedang merayakan berakhirnya acara tersebut. Gue bilang, oh ini di mana? Ini di Malang katanya. Ini acara yang kemarin tadi malam udah selesai. Tadi malam. Di situ hati gue langsung gitu langsung sesek banget. Ini gue cerita biar gue bisa mengeluarkan perasaan gue yang meluap-luap ini. Karena setiap kali gue lihat dengar kata cerita sebelku, gue trauma. Jadi gue langsung kayak nggak enak, gue kayak dada gue nggak enak, pusing gue langsung ini. Karena hari itu gue langsung stres, gue langsung nangis gue. Gue akui gue cengeng, gue nangis. Gue nangis gak bisa nonton. Dan nangis betapa bodohnya gue, betapa gobloknya gue salah lihat tanggal. Beda 1 hari yang gue lihat. Kalau nggak salah acaranya 15, gue liatnya 16. Dan gue goblok banget, mungkin karena gue terlalu fokus skripsi saat itu. Dan itu jadi hal yang sebel dan sedih banget buat gue. Itulah cerita sebel versi gue. Dimana gue salah lihat tanggal buat nonton cerita sebelku. Sehingga gue sekarang ngeliatin video cerita sebelku, gue bukannya ketawa sih, tapi gue lebih ke arah ngerasa sakit aja, sedih. Kayak seandainya gue datang hari itu. Seharusnya tidak seperti itu sih. Tapi ya, itu cerita sebelku. Dan sampai hari ini gue masih sedih dan masih trauma. Karena di hari itu gue akui gue nangis. Ngerasa goblok banget. Ngerasa bodoh banget. Kok bisa gue lengah segitu lengahnya sampai gak nyadar. Gue gak mikirin uangnya. Bodoh amat misalnya gue bayar 1 juta atau gue bayar 2 juta, gue gak mikirin uangnya. Tapi gue mikir betapa gue udah nungguin acara itu ada di Malang. Dulu Raditya Dika bikin acara cerita cintaku itu gak ada di Malang. Dan gue udah nunggu. Sampai komentar next di Malang bang, next di Malang. Kenapa gue sedih? Kenapa aspek gue bisa sampai nangis itu? Karena gue itu adalah fansnya Raditya Dika dari buku Kambing Jantan, dari novel pertamanya dia, dari buku pertamanya dia. Itu pas gue masih SMP atau SD SMP. Gue baca terus, gue taruh di belakang bantal gue. Kayak gitu-gitulah. Ya, intinya gue fans dari lama dan gue pengen bisa nonton aja special show-nya 1 kali. Dan pas udah ada kesempatan buat nonton di Malang,
malah gue gagalkan begitu saja. Gak tahu kenapa, kelengahan itu, kegoblokan gue itu, cerobohan gue itu. Gue pas pacaran dan putus dulu gue gak nangis kayak gitu aja. Gue nangis kayak bayi aja. Kemarin waktu ini gue ngerasa bodoh, goblok kayak gitu aja. Sampai sekarang gue masih ngerasa sesak. Gue ngeliatin videonya Raditya Dika yang cerita sebelku, yang video yang udah ada yang di gedung di Malang dan lain-lain, gue ngerasa sesek banget aja. Gue rasa perasaan ini baru akan tersembuhkan sampai gue bisa nonton spesial stand up komedinya Raditya Dika nanti yang baru. Dan itu pun nggak tahu bakalan ada apa nggak, karena gue pernah dengar rumor Raditya Dika mau pindah ke Australia. Sebenarnya gue bikin video ini buat ngeluapin aja perasaan gue, karena gue ngerasa sedih. Barusan nonton cerita sebelku di YouTube, tapi gue ya ketawa, tapi ketawa terus sedih gini. Makin ketawa makin sedih, makin ketawa makin gue sedih, karena makin ketawa gue makin ngerasa seharusnya gue nonton langsung. Gue kira gue udah sembuh dari perasaan ini, tapi ternyata masih sakit banget, belum move on gue. Sedihnya tuh lebih sakit daripada jauh dari pacar, putus dari pacar sebelumnya anjir. Nggak ngerti gue, kayak patah hati aja gue, kayak patah. Hari itu 3 hari gue stres, 4 hari, seminggu gue kayak orang stres aja udah gue. Bisa segitunya ya. Tapi ya gak tahu kenapa ya. Tapi ya bisa segitunya bener-bener. Saking gue pengen banget nonton dan stres skripsi. Dan gue udah nungguin 2 tahun karena gue dari cerita cintaku nggak, waktu itu udah mau beli tiket juga di Surabaya tapi gagal. Cerita cintaku yang di Surabaya gagal juga, gue nggak sempet, gak ada waktunya. Setahun kemudian mau nonton lagi, terus akhirnya cerita sebelku ada, kesempatannya ada di depan mata, tapi gue gagal. Kalau nggak salah tanggalnya tuh berapa, tanggal 15, tanggal 14, 13 gitu. Terus gue kelewat 2 hari lihat tanggal. Gue liatnya di mata gue, seolah-olah gue dibutakan gitu aja sama Tuhan. Seolah-olah gue dibikin salah, mata gue kayak ngeliatnya tuh tanggal 16. Oh tanggal 16. Akhirnya di otak tanggal 16. Bodoh banget, kenapa gak gue cek tiap hari? Tiketnya kenapa gak gue cek? Dari pengalaman ini gue belajar kalau misalnya gue next time kayak gitu bener-bener gue bikin alarm. Tapi masalahnya kan bilang, kenapa gak taruh di alarm? Nah, gue taruh di alarm itu tanggal yang salah. Kemarin tuh, gue taruh di alarm itu tanggal yang salah anjir. Sedih banget, ini cerita sedih gue, cerita sebel dan sedih gue. Gue berharap gue bisa nonton videonya, tapi oh ya, alasan lain kenapa gue sedih, karena Raditya Dika video dia stand up gak ditunjukin full. Kalau misalnya lu beli sekalipun gak ditunjukin full, karena nggak bisa ditunjukin full karena show aslinya Raditya Dika itu untuk 18 tahun ke atas, bahasannya ya gitulah, entah bahasa kasar, bahasa jorok, dan sesuatu yang lu gak lihat di Raditya Dika di YouTube itu muncul di offline. Sesuatu yang bukan Raditya Dika di YouTube itu munculnya di offline. Yang real stand up style-nya Raditya Dika itu munculnya saat dia stand up offline. Itu nggak akan kelihatan di YouTube. Ya kelihatan sih, tapi bagian family friendly-nya aja. Bagian yang nggak family friendly nggak di-upload di YouTube. Itu stand up-nya itu, dan gue makin ngerasa sentimental dan gue ngerasa sedih karena itu ya. Ini adalah rant gue, venting gue. Ini adalah video di mana gue mengeluapkan perasaan ini aja. No script dan lain-lain. Hanya kesedihan dan patah hati dan trauma. Sakit banget, sedih. Padahal gue pengen nonton. Ya gitulah. Cukup, semoga luapan emosi gue ini cukup untuk membuat gue lebih lega dan membuat curhatan gue sampai, dan membuat gue bisa move on, dan membuat gue bisa balik lagi ngerjain video YouTube. Ya walaupun gak ada yang nonton juga nih video mungkin. Yo, thank you. Nama saya Novel Movie Novel.